Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu untuk anak-anakku kelas 7 dimanapun kalian berada. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bab 10, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jama dan qashar. Materi kita membahas tentang sholat jama dan qashar. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan kepada materi sholat jama dan qashar, maka kita akan terlebih dahulu mengerti apa arti itu jama dan apa arti qashar. Seperti yang tersebut di dalam pendidikan agama Islam, yaitu buku pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 10, arti jama adalah mengumpulkan dua waktu sholat. Sedangkan arti qashar meringkas rakaat sholat. Ibu ulangi, arti jama adalah mengumpulkan dua waktu sholat. Sedangkan arti qashar adalah meringkas rakaat sholat. Kita akan kembali membahas sholat jama. Sholat jama atau mengumpulkan dua sholat terbagi dua kategori. Yang pertama, sholat jama takdim. Yang kedua, sholat jama takhir. Jama takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar disatukan atau digabungkan dan kita melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu pada waktu sholat zuhur itu, dan selesai salam dalam sholat fardu zuhur tadi, kita lanjutkan dengan 4 rakaat sholat asar. Adapun untuk jama takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua atau pada waktu sholat yang terakhir. Contohnya, kita menggabungkan sholat asar dengan zuhur. Kita berada di waktu sholat asar, maka menarik atau menggabungkan sholat zuhur pada waktu asar. Terlebih dahulu kita laksanakan sholat asar 4 rakaat, selesai salam dalam sholat asar, maka kita melanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Berikutnya, keterangan tentang Allah memberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat jama, maka bisa kita lihat yaitu dalam hadis riwayat Muslim pada buku pelajaran PAI kelas 7 halaman 141 dengan bunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi radhiyallahu an qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula awwali waqtil asri summa yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjama antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhiri sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjama antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah penegasan hadis untuk sholat jama, terutama jama takdim. Berikutnya kita lanjutkan dengan aku ingin tahu ketentuan sholat qashar. Seperti yang kita ketahui dari awal, Ibu sampaikan bahwa qashar artinya meringkas
rakaat sholat. Yang bisa diringkas adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Maka untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak diperkenankan untuk diringkas. Firman Allah di dalam surah An-Nisa, yaitu surat keempat ayat ke-101, ini adalah rujukan kita bahwa Allah telah memberikan keleluasaan untuk kita untuk melaksanakan sholat qashar yang Allah berikan firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinnakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Al-ayah, shadaqallahul azim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat ke-101. Inilah pedoman kita yang telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan sholat qashar? Di antaranya 1, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. 2, jaraknya jauh sekurang-kurangnya 80,640 km lebih atau dalam hitungan perjalanan sehari semalam. Yang 3, sholat yang diqashar adalah sholat adaan, artinya tunai, bukan sholat qada, artinya sholat pada waktunya, bukan sholat qada. Yang 4, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksananya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Insya Allah akan dapat kemudahan dalam prakteknya karena tidak ada perbedaan dengan sholat-sholat yang lain. Lalu bagaimanakah niat sholat tersebut? Yang pertama, contoh lafal niat sholat jama' takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Atau boleh yang seperti ini, usolli fardhu dhuhri bijam'i takdimi ma'al asri raka'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu juga boleh. Lalu sekarang sholat jama' takhir. Niat sholat jama' takhir contohnya adalah sebagai berikut. Usolli fardhal asri arba'a raka'atim majmu'an ma'adzuhri jam'a takhiri mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Atau bisa seperti ini. Usolli fardhu dhuhri bijam'i takhiri ma'al asri mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Boleh juga seperti itu. Jadi anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, untuk lebih memperdalam niat-niat sholat kita, terutama sholat jama' takdim dan jama' takhir, ada di buku panduan di halaman 144 sampai dengan
Jadi kalian bisa mengkajinya. Berikutnya niat qashar. Usolli fardal asri rakaataini qasran. Nah, itu contoh sholat asar dengan diqashar. Lalu bagaimana dengan jamak? Boleh tidak? Maka ada yang namanya sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar. Jamak takdim dan qashar, jamak takhir dan qashar. Kita pelajari cara melaksanakan sholat jamak takdim dan qashar. Yang pertama, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim dan qashar. Contoh bacaan niatnya sebagai berikut. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an mal asri jam'a takdimi mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Itu niatnya. Atau bisa kamu lebih ringkas lagi. Usolli fardhu zuhri bijam'i takdimi ma'al asri qasran fardu lillahi ta'ala. Boleh seperti itu juga. Yang penting kamu tidak menghilangkan wajibnya dan juga niatnya. Yang keempat, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Lalu dilanjut melaksanakan sholat asar 2 rakaat dengan selesai. Maka itulah jamak takdim qashar. Zuhur 2 rakaat, asar juga 2 rakaat. Baik, berikutnya cara melaksanakan jamak takhir dan qashar. Contoh bacaan niatnya sebagai berikut. Usolli fardal asri rakaataini qasran majmu'an ma'al zuhri jam'a takhiri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Atau bisa kamu lebih simpelkan lagi niatnya. Usolli fardal asri bi jam'i ta'khiri ma'al zuhri qasran. Jam'a takhiri boleh dipakai lagi. Boleh langsung mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ibu ulangi. Usolli fardal asri bi jam'i ta'khiri ma'ad dhuhri qasran fardu lillahi ta'ala. Boleh. Itu juga sudah memasuki sahnya untuk berniat. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, maka untuk ringkasan materi di dalam bab ke-10, yang pertama, kemudahan menjalankan sholat bagi musafir disebut rukhsah. Rukhsah itu adalah kemudahan yang Allah berikan untuk melaksanakan sholat kepada musafir. Maka kriterianya melalui rukhsah, aturan-aturan. Yang kedua, sholat jamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat pertama yang disebut jamak takdim. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua, namanya jamak takhir. Sholat qashar adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh diqashar, yang pertama zuhur, kedua asar, dan ketiga isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak diperkenankan. Sholat jamak dan qashar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80,640 km atau dalam perjalanan 1 hari 1 malam. Yang kelima, sholat yang diqashar adalah sholat adaan atau tunai saat ini, bukan sholat qada. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan dimanapun berada, demikian kajian kita bab 10, yaitu tentang kemudahannya dalam melaksanakan sholat yang diberikan oleh Allah melalui sholat jamak dan sholat qashar. Mudah-mudahan bermanfaat dan ibu ucapkan selamat belajar. Semoga kalian sukses, sehat selalu, dapat meraih prestasi yang gemilang, tentunya bahagia dunia